Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Nindya Fitriani dengan NPM 242121111127 dari kelas C jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2024. Di sini saya akan mengulas secara singkat mengenai isi novel lakon yang ditulis kemudian. Novel ini menarik karena menghadirkan kisah yang dekat dengan realitas sosial dan memiliki pesan kemanusiaan yang kuat. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia. Pertama-tama, saya akan menyampaikan mengenai identitas novel. Novel ini berjudul Lakon yang ditulis kemudian, karya Bapak Bodari Suwandi yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka pada tahun 2024. Isi novel ini yaitu 179 halaman. Lalu kemudian saya akan menyampaikan sinopsis dari novel ini. Novel lakon yang ditulis kemudian diawali dengan sosok Magdalena, seorang mucikari yang menjadi pusat dari kisah dua perempuan, yaitu Yanti dan Dahlia. Yanti, gadis kampung yang polos, dijebak dengan iming-iming pekerjaan hingga akhirnya terperangkap di rumah makan Adem Ayem. Usahanya kabur demi kembali kepada Firman dan keluarganya berakhir tragis, yang memperlihatkan betapa rapuh posisi perempuan ketika berhadapan dengan kekuasaan dan tipu daya. Kisah dari novel ini kemudian beralih kepada Dahlia yang dijerat melalui cara yang berbeda. Ia dipertemukan dengan Sukat, seorang lelaki yang tampak perhatian namun menyimpan trauma akibat adiknya yang dulu dijual ayah mereka hingga bunuh diri. Luka itu membentuk sukma gelap Sukat dan membuatnya menjerumuskan Dahlia kepada Magdalena. 48 tahun kemudian, Dahlia dan Sukat bertemu kembali. Pertemuan yang dipenuhi dendam dan penantian itu berakhir tragis. Dahlia membunuh Sukat dengan tangannya sendiri yang menegaskan bahwa luka masa lalu dan kesalahan yang tak ditebus dapat menghancurkan hidup seseorang. Berbagai ulasan menunjukkan bahwa lakon yang ditulis kemudian tidak hanya menyajikan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga menggambarkan realitas sosial yang penuh kekerasan, trauma, dan ketimpangan kuasa. Kajian akademik menyoroti tokoh Sukat sebagai sosok yang dibentuk oleh luka masa lalu dan dorongan balas dendam, sehingga novel ini memiliki kedalaman psikologis yang kuat. Sementara itu, artikel yang membahas adaptasi teaternya menekankan bagaimana Bapak Bodari Suwandi mengangkat kerentanan perempuan dalam struktur sosial patriarki. Pandangan para kritikus tersebut memperlihatkan bahwa novel ini menyampaikan kritik sosial yang tajam sekaligus mengajak pembaca memahami akar penderitaan yang dialami para tokohnya. Novel ini unggul pada penggambaran psikologis tokohnya yang mendalam, terutama konflik batin Sukat. Gaya bahasa yang puitis namun jelas membuat cerita terasa emosional dan keterkaitannya dengan isu sosial seperti kekerasan dan eksploitasi perempuan menambah kekuatan maknanya. Kelemahan dari novel ini yaitu tema kekerasan dan suasana gelap mungkin terasa berat bagi sebagian pembaca. Selain itu, novel ini belum tersedia di platform digital seperti iPusnas atau aplikasi perpustakaan daring lainnya, sehingga akses pembacanya masih terbatas dan sulit dijangkau oleh kalangan yang mengandalkan perpustakaan daring. Jika dihubungkan dengan konteks pembelajaran, novel ini memiliki nilai kajian sastra yang kaya, terutama untuk mahasiswa atau pembaca dewasa yang sedang mendalami psikologi sastra, kritik sosial, atau analisis karakter. Namun, penelitian yang dilakukan pada adaptasi dramanya menunjukkan bahwa kompleksitas psikologis tokoh dan tema kekerasannya menjadi hambatan jika dipaksakan sebagai bahan ajar di tingkat SMP. Peserta didik membutuhkan kerangka konseptual yang lebih matang untuk menangkap pesan moral dan dimensi etisnya secara utuh. Dengan demikian, novel ini lebih tepat dijadikan bahan kajian di pendidikan tinggi atau forum diskusi sastra yang memungkinkan pembacanya melakukan interpretasi mendalam, bukan sekadar memahami alur cerita. Secara keseluruhan, novel lakon yang ditulis kemudian merupakan novel yang menyajikan kisah kelam tetapi penuh kedalaman makna. Novel ini bukan hanya layak diapresiasi secara sastra, tetapi juga layak dijadikan bahan kajian akademik yang menantang pembacanya untuk memahami sisi gelap manusia dan dampak destruktif dari luka masa lalu yang tidak pernah benar-benar terselesaikan.